Shalom jemaat Every Nation dimanapun Anda berada. Kita percaya bahwa hari ini hari yang Tuhan jadikan. Ini hari kemenangan kita. Karena kebangkitan Kristus adalah kemenangan buat saudara dan saya. Amin. Oleh karena itu mari kita masuk ke dalam rumah Tuhan dengan puji-pujian, dengan sukacita sebagai pemenang di dalam Kristus. Mari kita angkat tangan kita dan hati kita berdoa pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Ini hari yang Kau jadikan. Ini hari kemenangan bagi umat-Mu. Saya deklarasikan, waktu kami memuji dan menyembah-Mu, hadirat dan kuasa-Mu menjamah setiap jalan-jalan, menjamah setiap rumah-rumah, menjamah setiap gang-gang pada pagi hari ini. Kami melepaskan kuasa keselamatan, kuasa kesembuhan, kuasa kemenangan melawat umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Haleluya. He's risen, forever glorified. Risen, He's risen. King Jesus is alive. Oh, 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 hallelujah. 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 Where are you now? 'Cause you've been overpowered. Death, where is your sting? And conquered by the King. Resurrected one, shining like the sun, breaking through the fear. His victory is here, victory is here now. Oh, 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 hallelujah. Oh, 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 hallelujah. Jesus has been lifted higher. We serve a risen Savior. Risen, He's risen, forever glorified. Risen, He's risen. King Jesus is alive. He's risen, forever glorified. Risen, He's risen. King Jesus is alive. Oh, 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 hallelujah. Oh, 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 hallelujah. Oh, 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 hallelujah. Oh, 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 hallelujah. Yes, Lord. Resurrected one, shining like the sun, breaking through the fear. 'Cause victory is here, victory is here now. Oh, 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 hallelujah. Oh, 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 hallelujah. Jesus be lifted higher. We serve a risen Savior. Risen, He's risen, forever glorified. Risen, He's risen. King Jesus is alive. He's risen, forever glorified. Risen, He's risen. King Jesus is alive. Oh, Engkau bangkit, Engkau hidup,
risen, He's risen. King Jesus, King Jesus, He's risen, He's risen, forever glorified. Risen, He's risen. King Jesus, King Jesus is alive. Oh, 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 hallelujah. Oh, 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 hallelujah. Oh, 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 hallelujah. King Jesus, King Jesus is alive. Hallelujah. Engkau bangkit Tuhan. Hallelujah Lord. Yes Lord. Kami berikan segala kemuliaan, segala pujian hanya bagi Engkau Yesus. Yes Lord. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Oh, every praise is to our God. Every word of worship, Is what I'll call. every praise Every praise is is to our God. every praise is to our God. Every word of worship is what I'll call. Every praise Every praise is to our God. yes Lord. Oh, sing hallelujah to you our God. Glory hallelujah. To our God. Every praise Every praise is to our God. yes Lord. Kami nyatakan Tuhan, sing hallelujah. Sing hallelujah to our God. Glory hallelujah. Hallelujah to our God. Every praise Every praise is to our God. sebab Engkaulah penyelamat Tuhan. Dia penyelamat, Dia penyembuh, Dia pembebasku. Ya Yesus, Ya Yesus, Ya penyelamat, Ya penyembuh, Ya pembebasku. Ya pembebasku. Yes Lord. Ya Yesus, Ya Yesus. Ya penyelamat, Ya penyembuh, Dia pembebasku. Pembebasku. Ya Yesus, Ya Yesus, Ya penyelamat, Ya penyelamat. Ya penyembuh, Penyembuh. Ya pembebasku. Pembebasku. Dan kami nyatakan, Ya Yesus, 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 Ya Yesus. Haleluya. Bagi Dia, bagi Dia, Bagi Dia. bagi Dia, Bagi Dia. semua pujian.
Tuhan 2000 tahun yang lalu, Maria Magdalena, Maria dan murid-murid yang lain, mereka datang ke kubur Tuhan. Mereka mengharapkan melihat kubur, mereka mengharapkan melihat mayat, mereka mengharapkan melihat dia yang terkutuk. Tapi Tuhan mengutus malaikatnya untuk menyampaikan pesan, apa yang kau cari di sini Maria? Dia tidak ada di sini. Dia telah bangkit. Wow! Kabar sukacita. Dia tidak ada di kubur Bapak Ibu Saudara. Dia tidak ada di tempat lain. Kolose 1 ayat 27 berkata, inilah rahasia itu. Dia ada di tengah-tengah kita. Wow! Praise God! Dengar baik, dimanapun kau berada, di rumah, mungkin di kos, mungkin kau sendiri, mungkin kau bersama keluarga. Dia ada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara. Dia berdiam di tengah-tengah keadaanmu. Apapun juga yang kita lalui saat ini, dia tidak ada di kubur. Kubur tidak bisa menahan dia, tapi dia bersama-sama dengan kita. Dia melalui masa-masa ini bersama-sama dengan kita. Dia yang membawa kemenangan ada dan tinggal bersama-sama dengan kita. Kita nyatakan kemuliaannya karena ketika dia yang telah menang atas maut ada bersama-sama dengan kita. Tidak ada yang tidak bisa dia lakukan, yang mustahil akan dia kerjakan di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara. Haleluya! Terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa. Kami merayakan Engkau pada hari ini. Haleluya! Haleluya Lord. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Ada kemenangan Tuhan dalam kebangkitan Engkau. Maut telah dikalahkan Tuhan oleh karena kebangkitan Engkau Tuhan. Dan Kau hidup Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur
nyata dalam hidupku. Oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh kami bersyukur, bersyukur, kami bersyukur, bersyukur. Terima kasih Yesus buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Oh terima kasih Tuhan buat kekuatan-Mu. Oh kami mengucap syukur buat kematian-Mu dan kebangkitan-Mu Tuhan. Oh tak ada lembah kelam yang tak kulewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar sebab Kau tanganmu yang menopangku. Oh, tak ada lembah kelam yang lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar sebab Kau tanganmu yang menopangku. Tak ada, oh, tak ada lembah kelam yang tak kulewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Oh, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, kami bersyukur, bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, syukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan.
bersyukur kepadamu Tuhan, atas segala perbuatanmu yang ajaib Tuhan. Kami bersyukur buat kematian dan kebangkitanmu Tuhan, buat kasih-Mu dalam hidup kami. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Mari kita sembah Dia saudara. Mari angkat tanganmu, nyatakan ucapan syukurmu bagi Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Oh, terima kasih Yesus, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Oh, dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan. Oh, Kau Rajaku, sebab Engkau yang bertahta, sebab Engkau yang berkuasa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Oh, dimuliakan, dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan. Oh, Kau Rajaku yang bertata, yang bertata. Sungguh Engkau yang berkuasa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Oh, kami sembah Allah yang hidup, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Oh, ada kuasa dalam nama-Mu Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Dimuliakan Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak ditinggikan di tempat ini. Engkau dimuliakan. Engkau Tuhan yang layak dielulukan di tengah situasi apapun dan keadaan apapun. Sebab demikianlah firman Tuhan. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia.
Demikianlah firman Tuhan bagi jemaat dimanapun engkau berada pada hari ini. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Dia adalah Bapa yang baik, yang merancangkan rancangan yang baik bagi anak-anaknya. Di tengah situasi dan keadaan apapun, kasih setianya tidak berkesudahan. Terpujilah namamu, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Yes, Lord. yang dielulukan di dalam nama Yesus. Haleluya. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, oh Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja. Oh, namamu Yesus, Yesus Tuhan, Kau Raja. Oh, ada kuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Haleluya. Shalom Bapak Ibu semua yang ada di rumah, yang mungkin ada dalam perjalanan. Selamat ketemu lagi, kita beribadah bersama-sama untuk merayakan Paskah pada hari ini. Bapak Ibu Saudara, He is risen. Dia sudah bangkit. Artinya Yesus Tuhan yang kita sembah, Dia hidup. Dia tidak dikubur lagi. Dia hidup. Kalau Dia hidup, artinya Dia bisa menjumpai Anda even pada pagi hari ini. Karena itu firman Tuhan yang saya akan sampaikan hari ini, saya kasih judul dampak daripada kebangkitan Kristus atas kita. Yesus sudah bangkit. Nah, apa pengaruhnya buat kita? Apa dampaknya dalam hidup saya dan setiap saudara? Saudara yang ada di rumah, yang dalam perjalanan, kita perlu tahu betul, kita perlu menyadari betul, bahkan mengizinkan Tuhan menerjemahkan bagi kita pada pagi hari ini. Apa dampak kebangkitan Kristus atas hidup saudara dan saya? Mari kita berdoa, kita tundukkan kepala sejenak. Bapa di surga, kami minta Roh Kudus-Mu memenuhi kami, mengalir dalam kehidupan kami, menjamah setiap kehidupan kami. Dan Tuhan tolong terjemahkan apa yang kami dengar. Biar kuasa kebangkitan Tuhan, biar arti kebangkitan Tuhan memberi dampak yang langsung dalam hidup setiap kami pribadi. Sebab Engkau Tuhan, Engkau Raja dan Juru Selamat kami, hidup. Dan Engkau ada di sini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengurapan Engkau bagi kami semua pada pagi hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, dampak daripada kebangkitan Kristus atas kita, pikirkan baik-baik. Apa itu? Mari kita izinkan Roh Kudus menerjemahkan dampak kebangkitan Kristus di dalam hidup saudara dan saya. Sebelumnya saya mengucapkan Happy Easter, selamat merayakan Paskah atau Passover, di mana kita dilewatkan. Kalau bangsa Israel, mereka dilewatkan daripada kebinasaan karena darah anak domba yang dilaburkan di tiang pintu, sehingga mereka dilewatkan daripada maut. Itu yang disebut dengan Paskah atau Passover. Nah, Happy Easter buat kita semua, baik yang ada di rumah, dalam perjalanan atau dimanapun engkau sedang menerima siaran ini ya, Jemaat Every Nation atau Morning Star, dimanapun Anda berada. Nah, berapa minggu ini kita mengalami atau dalam keadaan situasi yang kita kenal dengan COVID-19 yang mempengaruhi seluruh
Karena itu berbagai nasihat, bahkan kami dari pastoral juga mengatakan mari kita mendengar baik-baik apa yang Tuhan mau bicara dalam situasi ini. Di tengah kita merayakan Paskah, di tengah situasi COVID-19 ini, kita perlu mendengar baik-baik apa yang Tuhan berbicara pada kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, berapa hari ini saya betul-betul mencari Tuhan. Saya ingin dengar Tuhan berbicara. Dan saya percaya apa yang saya mau sampaikan hari ini, betul-betul apa yang saya mendengar Tuhan, saya dapatkan impresi apa yang Tuhan ingin sampaikan, yaitu bahwa Tuhan Yesus datang. Ingat ya, Tuhan datang dari surga, mati, kemudian bangkit dan kembali ke surga. Itu adalah karya Tuhan. Untuk siapa? Untuk setiap saudara dan saya. Dengar baik-baik ya. Yesus dengan sengaja datang ke bumi. Dia mati, dikuburkan, dia bangkit kembali, maka naik ke surga. Itu adalah karya besar yang Tuhan lakukan untuk setiap saudara. Dimanapun engkau berada, Yesus sudah berbuat sesuatu yang dahsyat, yang besar untuk saudara. Pertanyaannya, siapakah saudara? Siapakah saya? Sehingga Tuhan mau melakukan karya yang begitu besar dalam hidup kita. Siapakah kita ini? Siapakah Anda? Coba kita renungkan sejenak, pikirkan sejenak. Kok bisa-bisanya Tuhan mau melakukan karya besar ini untuk saudara dan saya? Nah, kita lihat firman Tuhan mengatakan apa? Siapa kita ini? Apa kita ini? Bagaimana keadaan kita ini? Sehingga Tuhan harus datang, mati, dikuburkan, bangkit. Kenapa dia lakukan semua ini? Untuk saudara dan saya. Nah, siapa kita ini? Siapa Anda? Nah, mari kita lihat apa yang firman Tuhan katakan mengenai siapa kita atau keadaan kita yang sebenarnya. Efesus 2 ayat 1. Dikatakan, kamu dahulu sudah mati. Kamu, saya, Anda semua sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Artinya semua kita berdosa. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini atau sistem dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Ini keadaan kita. Ini situasi kita yang harusnya sudah mati. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita semua, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Supaya pada masa yang akan datang nanti atau hari-hari ke depan, Dia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita di dalam Kristus Yesus. Ayat terakhir yang ingin saya baca. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, inilah firman Tuhan yang menjelaskan, Paulus coba menjelaskan siapa kita, apa yang Tuhan kerjakan, dan apa rencana Tuhan bagi hidup kita ke depan. Coba kita pikirkan sejenak, seperti kita restart cara berpikir kita. Siapakah Anda ini? Siapakah saya? Dan di manakah Anda pada saat ini? Dari ayat yang kita baca tadi, di manakah engkau? Di manakah saya berada? Dan siapa Anda sebenarnya? Siapa saya sebenarnya? Menurut apa yang dikatakan Alkitab ini, firman Tuhan ini. Jadi coba kita restart pemikiran kita. Kita pertanyakan pertanyaan ini. Siapa saya sebenarnya? Dan saat ini di manakah saya berada? Betul, Anda di rumah atau di perjalanan. Bukan itu yang saya maksud. Tapi dalam perjalanan hidup dengan Tuhan, ada di mana engkau sekarang?
Iya, Yesus sudah bangkit. Tapi kita di mana? Anda di mana? Siapa Anda? Siapa saya? Saya kasih ilustrasi ini. Ini salah satu contoh. Seorang anak laki-laki lahir, kurang lebih di atas saya setahun. Kemudian dia bertumbuh besar, sekolah, dari TK, SD, SMP, SMA, dan yang saya tahu, SMP dia sudah terlibat dalam immoralitas dengan pembantunya hamil, kemudian orang tuanya meminta pembantunya pulang kampung, dan dia dibebaskan dari tanggung jawab. Kemudian dia bertumbuh SMA dan kuliah. Setelah kuliah, seperti orang normal pada umumnya, kuliah selesai, bekerja. Setelah bekerja, menikah, punya anak, dan anaknya bekerja. Normal kehidupannya, dan seperti itu kebanyakan orang. Kemudian berapa awal tahun kemarin dia dipanggil Tuhan. Hanya jadi begitu cerita, seperti orang normal biasa. Kemudian ada seorang anak laki-laki yang lain di atas saya 2 tahun lahir. Usia 14 tahun dia datang ke Bali dengan pesan papanya, cari uang sebanyak mungkin supaya kamu jangan susah. Dan betul, anak ini bekerja keras, bekerja di Pantai Kuta sambil jual kain. Berhasil, uangnya banyak karena pada waktu tahun-tahun itu begitu banyak pembelinya. Kemudian umur 17 tahun dia menjadi percaya Tuhan Yesus. Kemudian tahun 90 dia menikah. Sewaktu dia sudah menikah, dia datang ke gereja. Dia ketemu dengan suatu hal yang sangat berbeda. Papanya bilang, kumpul uang sebanyak mungkin dan simpan uang supaya kamu jangan susah. Begitu dia masuk gereja, dia dengar Pak Pendeta bicara, kamu harus menabur, kamu harus memberi. Ada konflik dalam pikirannya. Tapi saudara, Roh Tuhan begitu berbicara yang kuat. Dia putuskan, dia menabur. Dia menabur, dia menabur. Tapi bukan bertambah miskin, dia bertambah kaya. Dia semakin diberkati. Dan hari-hari ini, dia masih terus melayani Tuhan. Sebagai pengusaha, dia tetap diberkati. Dia diberkati melayani Tuhan. Dia terlibat dalam organisasi-organisasi yang Kristenan. Bahkan banyak melayani pemimpin-pemimpin dalam organisasi itu. Terlibat dalam yayasan misi, mengabarkan kabar baik kemana-mana. Dia support dengan keuangan yang dia punya. Sampai hari ini, bahkan saya masih bertemu dengan dia minggu yang lalu. Dia sedang semangat, exciting melakukan. Dan dia berkata, Pak Dedi, ini panggilan saya. Untuk inilah saya ada. Sebagai pengusaha yang terus memberi. Di sisi yang lain, apa yang terjadi? Seorang anak yang lahir juga, anak laki-laki. Apa yang terjadi dengan dia? Lahir, bertumbuh, berusaha. Begitu dia berusaha di Surabaya, beberapa tahun kemudian bangkrut. Tapi sudah percaya Tuhan, sudah bertemu dengan Tuhan. Dia bangkrut, pindah ke Bali. Sampai di Bali, dia berusaha. Istrinya juga berusaha, furniture, dia berusaha untuk peralatan kantor. Yang terjadi apa? Pelan-pelan usaha istrinya menurun, tapi dia meningkat. Istrinya tanya, kenapa sih kamu bisa sukses? Dia bilang begini, kamu tahu rahasia? Saya percaya Matius 3:10 berkata, saya bawa keseluruhan saya. Dan saya diberkati sekarang. Istrinya bilang begini, kita ini udah susah, kok harus kasih pertumbuhan lagi? Tapi dia bilang, kamu lihat, perusahaan saya diberkati. Dan istrinya ikutin dia. Berapa tahun kemudian, bahkan sampai hari ini, mereka sedang menikmati apa yang Tuhan berkati mereka. Tapi dia katakan begini, saya dipanggil untuk mensupport pelayanan. Jadi setiap bulan, bahkan setiap kesempatan, dia terus menabur. Dan dia berkata, ini calling saya sebagai pengusaha dan mensupport pekerjaan Tuhan. Jadi dia tahu betul calling dia. Nah ini ketiga peristiwa atau ketiga orang ini punya
jalan hidup yang berbeda. Ada yang normal-normal saja, seperti yang pertama tadi, tapi yang kedua dan ketiga ini berbeda. Mereka menemukan panggilan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari cerita tadi dan firman Tuhan, apa dampak kebangkitan Kristus buat Anda dan saya? Apa pengaruhnya? Bagi Paulus, sewaktu dia sedang pergi untuk membunuh jemaat yang percaya kepada Tuhan Yesus, Yesus mendatangi dia. Dia bertemu dengan Tuhan. Dan Saulus ini hidupnya berubah total. Menjadi pelayan Tuhan. Bahkan menulis firman Tuhan. Begitu juga Petrus. Dia sudah ketemu Tuhan sebelumnya. Tapi dalam perjalanan, Yesus mati. Dia putus asa. Tapi Yesus bangkit. Dan bertemu dengan dia kembali di pantai. Hidup Petrus berubah. Dia menjadi exciting kembali. Dan dia tahu betul panggilan Tuhan di dalam hidupnya. Seperti Paulus. Paulus dipanggil buat orang-orang yang tidak percaya. Tapi Petrus dipanggil untuk orang-orang yang percaya. Supaya dikuatkan dan diteguhkan. Mereka tahu calling mereka. Bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan Anda? Apa dampak kebangkitan Kristus? Kalau kebangkitan Kristus merubah kehidupan Paulus, sehingga dia bilang, apa di belakangku sampah semua, fokusku cuma satu, yaitu bersekutu dengan Kristus. Petrus juga hidupnya berubah karena kuasa kebangkitan Kristus. Bagaimana Anda? Bagaimana dengan setiap kita di sini? Firman Tuhan berkata, kembali, Efesus 2 ayat 1. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosa. Ini mengenai saya. Kita lihat bagaimana Paulus, bagaimana Petrus. Tapi ini yang saya mau ceritakan. Ini saya. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosa. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Apa yang terjadi pada saya? Atau dampak kebangkitan Kristus? Ini rahasia yang saya bilang pada Anda. Yaitu apa? Tuhan menemui saya. Dengar baik-baik. Kekristenan bukan engkau yang mencari Tuhan. Tuhan mencari engkau. Yang terjadi pada saya, Tuhan bertemu dengan saya. Saudara, waktu Tuhan bertemu dengan saya, ini yang terjadi. Saya tahu siapa saya dan ada di mana saya. Sekali lagi saya ini. Waktu Tuhan menemui saya, yang terjadi apa? Saya jadi disingkapkan siapa saya sebenarnya dan di mana saya berada. Dan Paulus menjelaskan lewat firman ini, bahwa saya ini sudah mati sebelumnya. Saya ini orang berdosa, orang yang hidup dengan sistem dunia. Saudara tahu sistem dunia? Hidup normal apa adanya. Lahir, tumbuh, TK, SD, SMP, bekerja, kuliah, menikah, menjadi tua dan mati. Itu hidup normal. Itu sistem dunia. Nah, saya tahu keadaan saya saat Tuhan menemui saya. Saya tahu, ini keadaan saya. Saya orang yang harusnya sudah mati. Orang yang ikut sistem dunia. Yang hanya melakukan keinginan kita masing-masing. Tapi kebangkitan Kristus, saya bersyukur, kebangkitan Kristus ini. Karena Paulus menulis, sia-sialah iman kita kalau Kristus tidak bangkit. Tapi Kristus bangkit. Dan dia menemui saya. Jadi tersingkap semua siapa saya. Saya orang berdosa. Yang harusnya sudah binasa. Yang saya hidup mengikuti jalan dunia ini. Pertemuan Tuhan dengan saya, artinya penemuan Tuhan kepada saya, membuat saya tahu siapa saya dan apa saya. Dengar baik-baik. Saya nggak tahu keadaan saudara pada hari ini. Saya nggak tahu situasi saudara pada hari ini. Tapi yang saya bilang, waktu Tuhan menemui saya,
Saya tahu siapa saya. Saya tahu apa saya. Tidak ada orang yang menemukan dirinya sampai Tuhan menemui. Saya percaya sama kalian, siapapun mereka tidak pernah bisa tahu siapa dan apa mereka sampai Tuhan menemui mereka. Bahkan begitu banyak orang merasa semuanya baik-baik saja, sampai ketahuan sesuatu, atau orang merasa biasa-biasa saja dengan hidupnya, sampai waktu Tuhan menemui dia. Dia tahu siapa dia. Dia tahu apa keadaan dia. Dan dia tahu siapa dia sebenarnya. Kalau Tuhan tidak menemui saya, atau Tuhan tidak menemui saudara, kita ini seperti ini, orang yang lahir di bumi, dan hidup di antara 7 miliar orang, dan Anda salah satunya, dan hidup dengan sistem dunia. Seperti berputar seperti itu. Tanpa ada dampak apapun. Jadi seperti hidup di dunia dan kebangkitan Kristus tidak ada hubungannya. Tapi saya mau bilang, karena Yesus Tuhan sudah hidup kembali, sudah bangkit dari kematian, dia hidup. Kabar baiknya, dia mau menemui saudara saya. Dia mau supaya Anda tahu siapa Anda sebenarnya dan apa kita ini. Tuhan Yesus bangkit. Artinya kebangkitan dia menunjukkan bahwa Tuhan yang kita sembah, yang hari Jumat kemarin kita menerima kasih yang besar karena kematian dia. Hari ini dia sudah bangkit. Dia hidup. Dan waktu dia menemui saya, itulah rahmat dan kasih yang besar. Dan mungkin beberapa orang dari saudara, Tuhan sudah menemui Anda juga. Itulah rahmat yang besar, kasih yang besar yang Tuhan berikan bagi Anda. Dan itu yang saya sebut, penemuan Tuhan akan saudara atau saya, membuat kita tahu siapa kita ini dan apa kita ini, bahkan di mana kita sekarang. Pertanyaan saya, sudahkah engkau ditemui Tuhan? Tuhan yang sudah bangkit, yang hidup ini, apakah dia sudah menemui engkau? Mengangkat engkau dari kematian? Atau mungkin seperti Adam dan Hawa, yang Tuhan masih bilang, Adam, di manakah engkau? Atau Made, di manakah engkau? Joko, di manakah engkau? Artinya Tuhan mau menemui dia, tapi dia tidak mau. Dia belum mau, dia tidak siap. Nanti dulu dan lain sebagainya. Tapi saya mau bilang, Tuhan sudah mencari engkau. Tuhan ingin menemui engkau, supaya engkau juga berkata, saya tahu siapa saya ini. Saya tahu di mana saya ada sekarang. Saya tahu apa saya ini. Ini yang terjadi pada saya. Waktu Tuhan menemui saya jadi tahu siapa saya ini. Apa saya ini. Yang seperti firman Tuhan katakan, saya sudah mati karena dosa, karena hidup dengan sistem jalan dunia ini. Thanks God, Tuhan menemui saya. Saya tahu betul. Kalau enggak, saya cuma seorang yang ada di bumi di antara 7 miliar yang hanya mengikuti sistem dunia ini, yang tidak tahu akan kemana dan bikin apa, hanya hidup. Saya berdoa kuasa kebangkitan Tuhan membuat Anda ditemui Tuhan hari ini, dan Anda jadi tahu siapa Anda sebenarnya, apa Anda ini, dan di mana Anda sekarang. Bapak Ibu Saudara, bukan cuma di situ akibat dampak kebangkitan Kristus. Setelah dia menemui saya tahu betul, saya dapatkan janji dia yang berkata, yang firman Tuhan berkata begini, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh
oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Bapak Ibu Saudara, Tuhan menemui saya. Saya tahu siapa saya. Untuk apa saya. Dan yang kedua, saya tahu sekarang saya diselamatkan. Kekayaan rahmat Tuhan kepada saya. Saya dihidupkan kembali. Tadi saya mati karena dosa. Karena hidup dengan jalan dunia ini. Saya dihidupkan kembali. Dan bukan cuma hidup. Saya punya janji. Saya sudah punya kapling di surga. Dia juga memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Akibat dampak kebangkitan Kristus, saya tahu siapa saya, di mana saya sekarang. Dan yang lebih dahsyat, saya tahu bahwa saya diselamatkan. Saya berdoa, kebangkitan Kristus mendatangi Anda hari ini, sehingga engkau tahu siapa engkau. Dan engkau juga tahu bahwa engkau sudah diselamatkan. Artinya ada keselamatan di dalam Tuhan. Engkau bisa diselamatkan. Ada tempat yang disediakan Tuhan bagi engkau di surga. Jadi kita hidup kalau masih hidup hari ini karena sudah ditemui oleh Tuhan. Kita tidak pikir lagi saya selamat apa enggak, dosa atau tidak. Bukan itulah yang kita pikirkan. Tapi kita menerima kekayaan rahmat. Dan kita hidup dengan janji Allah bahwa kita sudah punya kapling di surga, sudah diselamatkan. Jadi orientasi kita bukan lagi masalah dosa atau tidak, selamat atau tidak, tapi kabar baik kalau engkau sudah ditemui Tuhan. Dan izinkan dirimu ditemui Tuhan hari ini. Di Paskah ini, bahwa kita diselamatkan oleh Tuhan. Kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Saya pergi sekarang, malam hari Tuhan datang kepada saya. Jadi Dun, engkau harusnya binasa, tapi aku membangkitkan engkau, dan aku sudah memberikan keselamatan bagi engkau. Sudah tahu, ketenangan hidup dan damai sejahtera menjadi milik Anda di keadaan seperti ini. Dan firman Tuhan berkata selanjutnya. Jadi, sudah tahu siapa saya, untuk apa saya ada, keberadaan saya seperti apa, dan apa saya ini. Kemudian saya diselamatkan. Dan ayat ke-7 berkata, supaya pada masa yang akan datang, nanti besok yang dimaksud, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah sesuai dengan kehendaknya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Kabar baik semua. Kebangkitan Kristus membuat Anda punya masa depan yang dipenuhi dengan kekayaan surgawi. Dan ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalam. Jadi apa yang saya sebut itu? Saya punya tujuan hidup. Saya tahu kemana saya akan pergi dan apa yang saya lakukan selama hidup ini. Tuhan menemui saya. Saya tahu siapa saya. Makhluk apa saya ini di tengah 7 miliar orang. Dan untuk apa saya ada? Ternyata saya orang yang harusnya binasa. Terkutuk karena saya hidup dengan sistem dalam dunia. Tapi Tuhan datang memberikan rahmat-Nya kepada saya. Dan saya hidup. Saya diselamatkan. Yang lebih hebat lagi, saya setelah diselamatkan, saya punya tujuan hidup. Saya tahu apa yang harus saya lakukan selama saya hidup. Dari sekarang sampai Tuhan panggil saya. Itulah kesukaan. Itulah sukacita. Karena sangat hidup yang tragis adalah hidup yang tidak tahu apa tujuan. Seperti 3 orang laki-laki yang lahir di bumi tadi yang saya terangi. Mereka berkata, Pak Dedi, saya tahu betul Tuhan berkati saya dalam usaha ini. Dan Tuhan saya tahu betul berkat yang Tuhan berikan ini untuk apa. Dan mereka masih ada sampai hari ini. Dan mereka menikmati hidup mereka. Saya mau bilang,
kuasa kebangkitan, artinya Tuhan Yesus hidup. Dia bisa menemui Anda. Dia sudah menemui saya. Dan dia berikan penjelasan siapa saya ini. Dan janjinya bahwa saya diselamatkan. Dan sekarang saya punya masa depan. Saya punya tujuan, alasan saya hidup. Adakah Anda punya tujuan dalam hidup Anda? Kalau Anda dengar berita ini dan Anda mulai bertanya, buat apa yang saya hidup? Siapa saya? Di mana saya sekarang? Saya mau kasih tahu, kebangkitan Kristus akan memberi dampak kepada Anda. Dan Anda akan tahu, kalau Tuhan bisa bekerja dalam hidup saya, Tuhan bisa juga dalam hidup Anda. Anda akan tahu siapa Anda. Karena Tuhan itu hidup. Dengar baik. Karena Yesus itu hidup. Sudah bangkit dari kematian. Kubur yang kosong. Artinya dia ada. Dia hidup. Dia tidak duduk-duduk, tidak tidur-tidur. Dia mau menemui Anda. Dan waktu dia menemui Anda, saya percaya Anda akan tahu siapa Anda sebenarnya. Dan makhluk apa Anda. Dan waktu dia menemui Anda, dia datang dengan membawa kasih karunia, membawa keselamatan. Sehingga engkau juga bisa berkata, saya punya kamu di surga. Dan dia kasih tahu, engkau aku ciptakan untuk melakukan perbuatan baik. Dan dia tahu engkau hidup di dalamnya. Rahasia, saya mau kasih tahu saudara. Sekarang apa sih tujuan? Kalau bertanya, terus pada ini apa tujuan hidup? Ngapain sekarang ini? Saya mau kasih tahu, saya tahu betul alasan saya masih hidup sekarang. Yaitu mempersiapkan laki-laki dan perempuan untuk pergi ke dalam gereja. Itulah kesibukan saya setiap hari. Saya tahu betul, saya enjoy, menikmati hidup saya. Karena apa? Karena Tuhan sudah menemui saya. Alkitab berkata hidup adalah terang manusia. Artinya hidup kita memberi terang kepada orang-orang, memberi pengaruh kepada orang-orang. Karena Tuhan juga berkata, dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Saya berharap pagi hari ini, Tuhan yang sama, yang sudah menemui saya, dan begitu banyak orang juga. Saya berdoa hari ini Tuhan juga menemui Anda. Dan Anda bisa membuka diri Anda di Paskah ini. Saya ingin sekali untuk mendoakan Anda sebelum saya selesai dengan pesan saya. Kalau Anda berkata dalam hatimu hari ini, wah, bersyukur ya, Tuhan sudah menemui Pak Denny dan Pak Denny tahu siapa Pak Denny dan makhluk apa, dan diselamatkan. Kemudian Pak Denny jadi tahu tujuan hidup. Saya juga mau. Kalau engkau juga mau, simpankan saya. Hanya buka hatimu bagi Tuhan. Sehingga kuasa kebangkitan yang hidup itu mendatangi engkau. Mari berdoa bersama dengan saya. Karena engkau ingin juga ditebus oleh Tuhan. Katakan seperti ini, Tuhan Yesus, saya sudah mendengar pesan hari ini. Saya juga mau buat temui aku Tuhan. Saya mau tahu siapa saya. Saya mau tahu untuk apa dan di mana sekarang saya berada. Ampuni dosaku. Kalau aku mau buka hati, aku mengundang Engkau Yesus Tuhan masuk dalam hati, menjadi Tuhan dan Juru Selamat untuk seumur hidup saya. Dalam nama Yesus. Dengan doa yang simpel itu, saya percaya memudahkan Tuhan menemui Anda. Dan Anda akan tahu siapa Anda, makhluk apa Anda, dan di mana Anda sekarang. Dan Yesus datang dengan rahmat yang besar, memberikan keselamatan kepada engkau. Dan engkau akan berkata, aku juga punya tujuan hidup sekarang. Mari yang katakan sama Tuhan, Bapa, aku berdoa, berkati umatku, jemaat Kuning Star, Every Nation dimanapun kalian berada, atau siapapun yang sedang mendengarkan siaran ini.
Saya katakan diberkatilah engkau. Dan biarlah oleh kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan, engkau ditemui Tuhan hari ini juga. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, di kesempatan ini kita akan mengambil perjamuan kudus bersama-sama untuk memfokuskan kembali pikiran kita pada salib itu. Di sanalah pengharapan kita. Di sanalah masa depan kita. Di sanalah janji-janji Tuhan untuk pemulihan seluruh kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita. Bapa, kami berdoa, jamah setiap hati kami. Kuduskan setiap kami pada pagi hari. Apapun ganjalan-ganjalan dalam diri kami izinkan Tuhan membebaskan kami. Sehingga kami bisa mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Untuk mengingat kembali apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Nyatakan dirimu selama perjamuan kudus ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Bapak Ibu Saudara, waktu Yesus dalam perjamuan terakhir bersama-sama dengan muridnya, Dia mengangkat cawan dan mengangkat roti dan mengucap syukur. Dan Dia berkata, makanlah, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Bapak Ibu Saudara, mari angkat roti di tangan kita. Bapakku berdoa dalam nama Yesus. Saat kami makan ini, kami mengingat akan Engkau. Dan kami juga beriman saat kami makan ini akan masuk dalam tubuh kami dan menyembuhkan segala sakit penyakit. Di dalam nama Yesus, kami mengalirkan kuasa kesembuhan mengalir dalam tubuh kami. Dan saat kami makan ini, memberi kami pengertian siapa kami ini dan di mana sekarang kami berada, karena Engkau menemui kami, Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kita bisa makan. Mari kita angkat cawan perjamuan ini. Tuhan Yesus berkata, inilah materai perjanjian, yaitu darahnya dengan kita, untuk menyucikan kita dari segala dosa kita. Bapa, dalam nama Yesus, saat kami minum ini, mengingatkan kami akan Engkau, apa yang sudah Engkau perbuat bagi kami. Sungguh dahsyat dan ajaib. Saat kami minum ini, membawa kesembuhan, membawa pemulihan dan pengertian
akan Engkau yang lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kita bisa minum. Engkau yang di rumah, sebagai keluarga, bergandengan tangan dengan seluruh keluarga. Kalau engkau dengan anak-anakmu, atau engkau mungkin sebagai suami istri, pegang tangan saudara bersama-sama. Atau engkau yang dalam perjalanan, ambil kesempatan, angkat tangan sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, untuk pertolongan Tuhan. Sehingga setiap kali kami makan dan minum perjamuan ini, kami mengingat akan Engkau. Kami mengingat ada kasih yang begitu besar. Yes. Kami mengingat begitu berharganya kami, yang nilainya sama dengan darah Yesus. Dan mengingatkan kami bahwa sungguh ada harapan karena kematian Engkau dan kebangkitan memberi dampak langsung dalam hidup kami. Engkau datang dan menemui kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku melepaskan berkat perjamuan kudus ini melanda seluruh jemaat, seluruh umatmu dimanapun kami berada. Engkau yang di rumah, yang dalam perjalanan, yang engkau mungkin di kos-kosan, Tuhan menemui engkau dengan rahmat yang besar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Baik Bapak Ibu Saudara, di masa-masa ini saya belajar mengenai arti sebuah kelimpahan. Kelimpahan, saya belajar kelimpahan tidak ditentukan oleh harta kita, tapi ditentukan oleh bagaimana sikap dan tindakan kita. Di situasi yang sulit ini, firman Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana kita tetap bisa menjadi penabur yang terbaik di dalam hidup kita. Kita akan baca di 2 Korintus 9 ayat yang ke-10 sampai 12. Firman Tuhan menyatakan, Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita bisa menjadi penabur yang terbaik walaupun di masa-masa sulit. Firman ini mengatakan Dia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Mengajarkan kepada kita berapapun yang kita punya, sebagian itu adalah benih dan sebagian adalah roti untuk dimakan. Bagaimana kita bisa tetap menjadi orang yang bermurah hati, kita sebagai penabur. Mari kita belajar untuk di saat-saat sulit ini kita tetap menjadi penabur, karena kita tahu semua yang kita terima dari Tuhan tidak semua untuk kita makan. Mari kita siapkan hati kita di masa sulit ini. Ishak juga mengalami masa sulit, tapi dia memutuskan untuk tetap menabur di masa sulit. Mari kita siapkan perpuluhan kita. Dikatakan tadi, waktu kita membawa perpuluhan dan menabur, itu pemberian bukan hanya kepada manusia, tapi juga kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Di masa sulit ini, mari kita menabur, membawa 1/10, sehingga kita tahu bahwa sumber kita adalah Tuhan. Dia tidak akan pernah membiarkan kita kekurangan sesuatu pun yang baik. Kita percaya sewaktu kita menabur, Tuhan melimpahkan segala berkat kepada kita. Tuhan memberikan tuaian di dalam hidup kita. Setiap kita membawa 1/10 kita kepada Tuhan, mengingatkan bahwa semua yang kita terima berasal dari Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, sebuah tantangan buat kita hari-hari ini di masa kering.
Mari kita belajar terus bermurah hati. Kita menabur di tempat yang baik. Dan kita membawa ucapan syukur kita, perpuluhan kita kepada Tuhan bahwa Dia Allah sumber kecukupan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami tidak kekurangan suatu pun yang baik. Kami mengucap syukur di dalam setiap keadaan yang kami hadapi hari-hari ini. Karena kami tahu bahwa sumber hidup kami, sumber kekayaan, sumber financial kami bukan dari manusia, tapi dari Tuhan. Kami berdoa, ajar kami untuk tetap menjadi penabur yang baik. Kami tetap berkemurahan hati, sehingga kami bisa membawa taburan kami membawa benih kami yang terbaik. Justru di masa-masa sekarang ini Tuhan, benih-benih kami adalah benih-benih yang terbaik yang kami bisa berikan. Karena kami bisa menabur di saat-saat sulit. Suatu kami membawa 1/10 dari seluruh penghasilan kami. Kami tahu Tuhan, bahwa semua berkat datang dari Tuhan. Dan kami mengucap syukur untuk semua yang kami terima. Dan kami percaya Tuhan, di masa-masa ini Engkau sanggup melimpahkan semua yang ada pada kami menjadi suatu kelimpahan dalam hidup kami. Dan kami tidak kekurangan suatu pun yang baik. Berkati setiap taburan kami, benih kami. Berkati setiap perpuluhan kami. Di dalam nama Yesus, biarlah kami melihat, kami menerima semua tuaian, semua berkat-berkat-Mu di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, kita semua mengatakan amin. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus washed. When Jesus washed. He washed my sins away. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy, happy day. Oh, happy, happy day. When Jesus washed. When Jesus washed. He washed my sins away. He taught me how. He taught me how to watch and pray. Oh, every day. Oh, happy day. Oh, when Jesus washed my sins away, and live rejoicing every day. Oh, every day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy Oh, happy day. Oh, happy day. Happy day. When Jesus washed. When Jesus washed. He washed my sins away. Wash my sins away. He taught me how. He taught me how to wash and pray. Oh, watch and pray. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus washed my sins away. We rejoicing. Live rejoicing every day. Oh, happy day. Oh, happy day. He taught me how. He taught me how to watch and pray. Oh, every day. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus washed my sins away, and live rejoicing every day. Oh, happy 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 day. When Jesus washed, He washed my sins away.
Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita selesai dengan doa berkat, saya ingin mengingatkan kembali bahwa kita membutuhkan kerjasama atau kita bersama-sama menjadi berkat, karena gereja ada untuk menjadi berkat. Seperti yang saya umumkan hari Jumat kemarin, bahwa kami mengajak seluruh gereja lokal Morning Star Bali dimanapun Anda berada, baik di Kupang, Denpasar, Jimbaran, dan Dalung, atau juga yang mungkin dari Singaraja mau terlibat, kita akan mulai mengumpulkan, menyiapkan lumbung untuk hari-hari depan yang mungkin kita ada yang kekurangan, mereka yang memerlukan, kita bisa menolong mereka. Jadi dengan cara kita mulai mengumpulkan sembako atau uang. Untuk apa? Untuk mempersiapkan jika mereka ada yang membutuhkan, baik itu di dalam jemaat maupun yang terhubung dengan jemaat, yang kita lihat mereka memerlukan, kita bisa mensupport mereka. Jadi mari ambil bagian, bisa mengumpulkan ke sekretariat atau ke tim CSR yang akan di-announce lewat flyer digital. Terima kasih. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari angkat tangan kita kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari kebangkitan Engkau yang memberi dampak yang luar biasa dalam kehidupan kami. Dan kami yakin dan tahu betul sekarang Engkau hidup dan Engkau ada bersama-sama dengan kami senantiasa. Karena itu apapun kesulitan yang sedang kami hadapi hari-hari ini, kami tahu betul kami tidak sendirian. Karena Engkau Tuhan yang hidup ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu semua, saudara-saudara dimanapun saudara berada, bisa lihat ke layar ini dan angkat tangan saudara kepada Tuhan. Diberkatilah engkau dalam nama Yesus. Engkau diberkati dalam pekerjaanmu. Engkau diberikan hikmat dan kreativitas. Engkau dibuat perjumpaan-perjumpaan ilahi untuk orang-orang yang perkasa, untuk membantu engkau bersama-sama dengan engkau, untuk melakukan apa yang Tuhan percaya kepada engkau. Diberkatilah engkau. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu, memberi engkau hikmat dan pengertian. Dan aku melepaskan roh kreativitas yang dari surga mendatangi seluruh jemaat dalam nama Yesus. Dan Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Tuhan mengarahkan wajahnya kepada engkau, memberi engkau kekuatan dan juga belas kasihan, sehingga engkau menjadi berkat dimanapun engkau berada. Engkau akan berjumpa dengan orang-orang yang haus dan lapar akan Tuhan, yang sedang membutuhkan, dan engkau datang, engkau ada sebagai perwakilan kerajaan Allah, menjadi berkat dimanapun engkau berada. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, semua orang percaya katakan, Amin. Tuhan memberkati.